Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami, yaitu mengenai permasalahan inflasi dan deflasi serta cara-cara mengatasi inflasi. Baik, sebelum memulai presentasi, di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 8. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Niputu Putri Astini, dengan 3 NIM akhir 169. Yang kedua yaitu ada Alia Nabila Nisrina, dengan 3 NIM akhir 181. Dan rekan saya yang terakhir yaitu ada Ibu Tu Gede Ramadwipa Paramata, dengan NIM akhir 183. Adapun sub pokok bahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu ada pengertian inflasi dan deflasi, yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis inflasi, yang ketiga yaitu mengenai penyebab terjadinya inflasi dan deflasi, yang keempat yaitu kebijakan yang dilakukan dalam mengatasi inflasi, yang kelima yaitu mengenai kasus krisis moneter Indonesia tahun 1997, dan yang terakhir yaitu kasus krisis keuangan Argentina pada tahun 1998 sampai tahun 2002. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian inflasi dan deflasi. Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang-barang secara umum dan terjadi secara terus-menerus. Kenaikan harga satu atau beberapa barang tidak dapat dikatakan inflasi. Selain itu, apabila kenaikan harga barang terjadi secara temporer, seperti misalnya hari raya, maka hal itu juga tidak dapat dikatakan sebagai inflasi. Dengan naiknya harga barang-barang di satu sisi, hal itu mengandung arti terjadinya penurunan nilai uang di sisi lain. Sedangkan deflasi merupakan suatu gejala ekonomi yang menunjukkan penurunan harga penjualan pasar akibat kemerosotan ekonomi. Menurut definisi IMF, deflasi adalah suatu fenomena ekonomi yang terjadi akibat berlangsungnya resesi panjang akibat penurunan harga penjualan pasar kurang lebih yaitu sekitar 2 tahun. Deflasi dapat dikatakan suatu gejala ekonomi yang berbahaya, seperti halnya inflasi, karena terus-menerus meningkatkan situasi labil terhadap faktor subjek ekonomi secara psikologi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis inflasi. Inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis dalam pengelompokan tertentu. Yang pertama yaitu berdasarkan asalnya, yang kedua yaitu berdasarkan keparahannya, yang ketiga yaitu berdasarkan penyebabnya, dan yang keempat yaitu berdasarkan cakupan pengaruh terhadap harga. Baik, untuk yang pertama yaitu jenis inflasi berdasarkan asalnya dapat digolongkan menjadi 2, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation, yaitu inflasi yang sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan pengelolaan perekonomian baik di sektor real ataupun di sektor moneter di dalam negeri oleh para pelaku ekonomi dan masyarakat. Sedangkan inflasi yang berasal dari luar negeri atau imported inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh adanya kenaikan harga-harga komoditi di luar negeri, yaitu di negara asing yang memiliki hubungan perdagangan dengan negara yang bersangkutan. Inflasi ini hanya dapat terjadi pada negara yang menganut sistem perekonomian terbuka atau open economy system, dan inflasi ini dapat menular baik melalui harga barang-barang impor maupun harga barang-barang ekspor. Baik, untuk yang kedua yaitu mengenai jenis inflasi berdasarkan keparahannya dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama yaitu ada inflasi ringan atau inflasi merangkak, creeping inflation, yaitu inflasi yang lajunya kurang dari 10% per tahun. Inflasi seperti ini wajar terjadi pada negara berkembang yang selalu berada dalam proses pembangunan. Untuk inflasi yang kedua, yaitu inflasi sedang. Inflasi ini memiliki ciri yaitu lajunya berkisar antara 10% sampai 30% per tahun. Tingkat sedang ini sudah mulai membahayakan kegiatan ekonomi. Perlu diingat, laju inflasi ini secara nyata dapat dilihat dari gerak kenaikan harga. Pendapatan real masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti buruh,
mulai turun dan kenaikan upah selalu lebih kecil bila dibandingkan dengan kenaikan harga. Untuk yang ketiga yaitu mengenai inflasi berat, yaitu inflasi yang lajunya antara 30% sampai 100%. Kenaikan harga sudah sulit dikendalikan. Hal ini diperburuk lagi oleh pelaku-pelaku ekonomi yang memanfaatkan keadaan untuk melakukan spekulasi. Yang terakhir yaitu inflasi liar atau hyperinflation, yaitu inflasi yang lajunya sudah melebihi dari 100% per tahun. Inflasi ini terjadi bila setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama yang disebabkan nilai uang terus merosot, disebut inflasi yang tidak terkendali. Baik, selanjutnya yaitu mengenai jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Penggolongan inflasi selanjutnya dapat dibedakan menurut penyebabnya, yaitu tarikan permintaan dan tarikan desakan, tekanan biaya atau produksi atau distribusi. Secara singkat, sebab yang pertama yaitu tarikan permintaan lebih cenderung dipengaruhi dari peran negara dan kebijakan moneter yaitu bank sentral. Sedangkan sebab yang kedua lebih cenderung dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam ini dipegang oleh pemerintah, misalnya fiskal, kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi, dan lainnya. Baik, untuk yang pertama yaitu ada berdasarkan tarikan permintaan. Hal ini terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan di mana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang lebih tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga produksi terus meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total suatu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment, di mana biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas di pasar yang berlebihan. Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyaknya faktor, selain yang utama tentunya kemampuan bank sentral dapat mengatur peredaran uang, kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan. Secara singkat, tarikan permintaan ini terjadi akibat adanya kenaikan permintaan agregat yang terlalu besar atau pesat dibandingkan dengan penawaran atau produksi agregat. Untuk yang kedua yaitu mengenai desakan biaya. Hal terjadi karena akibat adanya kelangkaan produksi atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, meskipun permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidaklancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan penawaran atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru. Baik, untuk yang terakhir yaitu jenis inflasi berdasarkan cakupan pengaruh terhadap harga. Inflasi juga dapat dibagi berdasarkan besaran cakupan pengaruh terhadap harga, yaitu jika kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu, inflasi disebut dengan inflasi tertutup atau closed inflation. Namun, apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum, maka inflasi tersebut disebut dengan inflasi terbuka atau open inflation. Sedangkan, apabila serangan inflasi demikian hebatnya sehingga setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang-orang tidak dapat menahan uang lebih lama, disebabkan nilai uang tersebut merosot, disebut dengan inflasi yang tidak terkendali atau hiperinflasi. Baik, sekian presentasi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Saya akan menjelaskan tentang sebab terjadinya inflasi dan deflasi. Yang pertama yaitu sebab terjadinya inflasi. Demand inflation yaitu inflasi yang timbul karena desakan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang begitu kuat. Inflasi ini muncul karena naiknya tingkat pendapatan masyarakat sehingga masyarakat cenderung membeli barang dan jasa lebih banyak dari yang biasa mereka gunakan. Misalnya, seseorang yang biasa mengkonsumsi susu 1 gelas sehari, karena pendapatannya meningkat, maka konsumsi susunya juga meningkat menjadi 3 gelas sehari. Dengan meningkatnya konsumsi atau pembelian akan mendorong naiknya harga barang-barang. Cost push inflation yaitu inflasi yang disebabkan karena naiknya biaya produksi. Misalnya terjadi kenaikan bahan bakar atau tuntutan buruh akan kenaikan upah, di mana kedua hal itu merupakan bagian dari biaya produksi. Maka perusahaan pun akan menaikkan harga jual barang dan jasanya. Yang kedua yaitu ada inflasi berdasarkan sumber terjadinya. Domestic inflation yaitu inflasi yang berasal atau bersumber dari dalam negeri. Misalnya pemerintah mengalami defisit anggaran belanja, kemudian pemerintah mencetak uang baru sehingga jumlah uang beredar menjadi bertambah. Keadaan ini akan mendorong tingkat konsumsi masyarakat bila penawaran barang tetap. Maka hal ini akan mendorong kenaikan harga barang-barang. Kemudian ada imported inflation, yaitu inflasi yang berasal dari luar negeri. Sebagai contoh adalah negara kita, di mana negara kita masih banyak mengimpor bahan baku dan barang modal lainnya. Apabila harga barang-barang yang diimpor itu naik, maka biaya produksi yang juga meningkat, yang akhirnya akan menaikkan harga jual barang dan jasa. Sebab-sebab timbulnya inflasi. Penyebab terjadinya inflasi yaitu antara lain, yang pertama, naiknya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Ketika pemerintah menaikkan gaji pegawai negeri sipil atau PNS, biasanya diikuti dengan kenaikan permintaan barang dan jasa. Bila kenaikan besarnya permintaan ini tidak diimbangi dengan penambahan volume barang dan jasa di pasar, maka hal ini akan berakibat pada naiknya harga barang dan jasa. Kenaikan gaji PNS ini pada dasarnya mengindikasikan adanya kenaikan jumlah uang yang beredar. Jenis inflasi ini disebut demand pull inflation. Yang kedua yaitu kenaikan biaya produksi. Pada waktu pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM, harga barang di pasar juga akan meningkat. Mengapa? Karena kenaikan harga BBM berdampak pada kenaikan biaya produksi. Akibatnya, perusahaan juga menaikkan harga jual barang dan jasanya. Di sini terjadi cost push inflation. Kemudian ada defisit anggaran belanja atau APBN. Defisit APBN yang ditutup dengan percetakan uang baru oleh Bank Indonesia akan berakibat pada bertambahnya jumlah uang yang beredar, di mana hal ini akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa. Kemudian ada menurunnya nilai tukar rupiah. Menurunnya nilai tukar rupiah pada valuta asing seperti US dollar, yen, Dutch mark akan berdampak pada semakin mahalnya barang-barang produksi impor. Hal ini berakibat pada kenaikan biaya produksi. Kemudian ada sebab terjadinya deflasi. Ada beberapa hal yang dapat menjadi penyebab deflasi. Yang pertama, menurunnya persediaan uang di masyarakat. Menurunnya jumlah persediaan uang di masyarakat ini cenderung disebabkan karena sebagian besar masyarakat menyimpan uangnya di bank. Yang kedua ada meningkatnya persediaan barang. Apabila permintaan barang meningkat, produsen cenderung terus meningkatkan produksinya pada saat kondisi seperti itu. Kemudian yang terakhir, menurunnya permintaan akan barang.
Apabila permintaan akan suatu barang menurun sedangkan produksi tetap dilakukan, maka cenderung hal tersebut akan menurunkan tingkat harga barang yang bersangkutan. Kemudian ada kebijakan mengatasi inflasi. Secara umum, terdapat dua kebijakan yang dilakukan untuk menekan laju inflasi. Di antaranya kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan non-moneter. Yang pertama, yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah tindakan atau kebijakan yang diambil oleh penguasa moneter. Biasanya bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar sehingga akan terjadi perubahan jumlah uang yang beredar, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Ada beberapa macam kegiatan moneter, yaitu yang pertama ada politik diskonto. Politik diskonto atau discount policy adalah politik bank sentral untuk mempengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan dan menurunkan tingkat bunga. Dengan menaikkan tingkat bunga, diharapkan jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang, karena orang yang akan lebih banyak menyimpan uangnya di bank daripada menjalankan investasi. Sebaliknya, bank sentral akan menurunkan suku bunga jika timbul deflasi yang akan dibahas lebih dalam pada bahasan selanjutnya. Dengan diturunkannya suku bunga, diharapkan masyarakat akan menarik uangnya dari bank karena bunga tidak memadai. Kemudian ada kebijakan persediaan kas atau cash ratio policy. Bank sentral pada umumnya menentukan cash ratio, yaitu angka perbandingan minimum antara uang tunai yang dimiliki oleh bank umum dengan jumlah uang giral atau cek giro dan sebagainya yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan. Kemudian ada politik pasar terbuka atau tight money policy. Untuk uang yang beredar, bank sentral melakukan tindakan untuk menjual surat berharga antara lain yang disebut sertifikat Bank Indonesia. Bila bank sentral membeli surat-surat berharga dari lembaga keuangan bank, adalah untuk menaikkan cadangan atau reservoir di bank-bank umum atau menaikkan likuiditas. Kemudian ada kebijakan fiskal. Pengaturan pengeluaran pemerintah. Pengaturan pengeluaran sangat perlu dilakukan. Dalam hal ini, diharapkan penggunaan anggaran negara agar sesuai dengan perencanaan. Kalau pembelanjaan negara melampaui batas yang telah ditentukan akan mendorong terjadinya pertambahan uang yang beredar, begitu juga sebaliknya. Kemudian, menaikkan tarif pajak. Saat terjadi inflasi yang uang yang beredar lebih banyak, jumlah uang beredar tersebut dapat dikurangi dengan jalan menaikkan tarif pajak. Jika tarif pajak dinaikkan, uang yang dibelanjakan oleh masyarakat berkurang. Namun harus diperhatikan agar tidak terjadi ketimpangan atau ketidakadilan yang perlu diperhatikan oleh golongan masyarakat mana yang dinaikkan pajaknya. Kemudian ada mengadakan pinjaman pemerintah. Pemerintah dapat mengadakan pinjaman pemerintah baik dengan jalan paksaan ataupun tidak. Untuk mengurangi uang yang beredar di masyarakat, cara yang paling ampuh dilakukan untuk menyukseskan kebijakan ini yaitu dengan jalan membukukan simpanan yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di bank. Dapat juga ditempuh dengan jalan memotong gaji pegawai negeri untuk ditabung. Yang ketiga yaitu ada kebijakan non-moneter. Yang pertama, menaikkan hasil produksi. Kenaikan hasil produksi dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan hasil produksi dapat dilakukan dengan cara kebijakan penurunan biaya masuk
Hal ini akan berakibat impor barang meningkat. Pertambahan jumlah barang di dalam negeri cenderung menurunkan harga. Kemudian ada kebijakan upah. Kebijakan upah adalah tindakan menstabilkan upah dan gaji dengan cara gaji tidak sering dinaikkan. Kenaikan gaji dan upah akan menimbulkan kenaikan daya beli. Hal ini pada akhirnya menaikkan permintaan terhadap barang-barang secara keseluruhan. Apabila hal ini terjadi, maka akan menimbulkan inflasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Tugudara Maduka Paramarta dengan NIM 2007511183. Di sini saya akan menjelaskan tentang krisis moneter di Indonesia pada tahun 1997 dan krisis keuangan di Argentina pada tahun 1998 hingga tahun 2000. Untuk kasus yang pertama yaitu krisis moneter Indonesia tahun 1997. Krisis keuangan Asia dimulai pada tanggal 2 Juli 1997 ketika pemerintah Thailand yang saat itu dibebani utang luar negeri yang sangat besar memutuskan untuk mengamankan mata uang baht setelah serangan yang dilakukan para spekulan mata uang terhadap cadangan devisa negaranya. Pergeseran moneter ini bertujuan untuk merangsang pendapatan ekspor, namun strategi ini terbukti sia-sia. Sehingga dengan cepat hal ini menimbulkan efek penularan ke negara-negara Asia lainnya. Karena investor asing yang telah menanamkan uang mereka di Asian Economic Miracle Countries sejak satu dekade sebelum 1997 kehilangan kepercayaan di pasar Asia dan membuang mata-mata uang dan aset-aset Asia secepat mungkin. Kemudian awal terjadinya krisis moneter di Indonesia. Meskipun kawasan Asia menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan, para investor asing awalnya tetap percaya pada kemampuan para teknokrat Indonesia untuk bertahan dalam badai krisis keuangan. Tetapi kali ini tidak dapat lepas dari krisis finansial dengan mudah. Indonesia menjadi negara yang paling terpukul karena krisis ini tidak hanya berdampak pada ekonomi, tapi juga berdampak signifikan dan menyeluruh terhadap sistem politik dan keadaan sosial di Indonesia. Pada saat tekanan terhadap rupiah Indonesia akhirnya terlalu kuat, rupiah diputuskan untuk diamankan bebas atau float freely pada bulan Agustus 1997. Dan sejak saat itu mulailah terjadi depresiasi yang sangat signifikan. Pada tanggal 1 Januari 1998, nilai nominal rupiah hanya 30% dari nilai yang pernah dicapai pada bulan Juni 1997. Pada tahun-tahun sebelum tahun 1997, banyak perusahaan swasta di Indonesia yang memperoleh pinjaman luar negeri jangka pendek yang tidak dilindungi terhadap gejolak nilai tukar dalam mata uang dolar Amerika. Dan utang sektor swasta yang sangat besar ini ternyata menjadi bom waktu yang menunggu untuk meledak. Datangnya IMF ke Indonesia. IMF datang ke Indonesia, tetapi kekacauan masih tetap berlangsung. IMF tiba di Indonesia dengan paket bailout sebesar 43 miliar US dollar untuk memulihkan kepercayaan pasar terhadap rupiah Indonesia. Sebagai imbalannya, IMF menuntut beberapa langkah reformasi keuangan yang mendasar, seperti penutupan 16 bank swasta, penurunan subsidi pangan dan energi, dan menyarankan agar Bank Indonesia untuk menaikkan iklim suku bunga. Akan tetapi, paket reformasi ini ternyata gagal. Penutupan 16 bank, yang beberapa di antaranya dikendalikan oleh kroni Presiden Soeharto, memicu penarikan dana besar-besaran pada bank-bank lain. Miliaran rupiah ditarik dari tabungan sehingga membatasi kemampuan bank untuk memberikan pinjaman dan memaksa Bank Indonesia untuk memberikan kredit dalam jumlah yang sangat besar kepada bank-bank yang masih ada untuk mencegah krisis perbankan yang semakin parah. Sistem patronase ini adalah alat yang dijalankan oleh Soeharto untuk mempertahankan kekuasaannya. Dalam imbalan atas dukungan politik dan keuangan, dia memberikan jabatan yang kuat kepada para keluarga, teman, dan musuh untuk menjadi kroninya. Perkembangan lain yang berdampak negatif terhadap Indonesia menjelang akhir tahun 1997 adalah kekeringan parah yang disebabkan oleh El Nino, sehingga menyebabkan kebakaran hutan dan hasil panen yang buruk, serta peningkatan spekulasi tentang memburuknya kesehatan Soekarno yang menyebabkan adanya ketidakpastian politik. Maka secara bertahap Indonesia sedang menuju terjadinya krisis politik.
Kesepakatan kedua dengan IMF diperlukan karena ekonomi masih tetap saja memburuk. Pada bulan Januari 1998, rupiah kehilangan setengah nilainya hanya dalam waktu 5 hari saja. Dan ini menyebabkan masyarakat berusaha menimbun makanan. Kesepakatan kedua dengan IMF ini berisi 50 pokok program reformasi, termasuk pemberian jaring pengaman sosial, penghapusan secara perlahan subsidi-subsidi tertentu untuk masyarakat, dan menghentikan sistem patronase Soeharto dengan cara mengakhiri monopoli yang dijalankan oleh sejumlah kroninya. Namun, keengganan Soeharto untuk melaksanakan program reformasi struktural ini justru menambah buruknya situasi. Berikut adalah gambar dari pertumbuhan PDB dan inflasi Indonesia pada tahun 1996 hingga 1998. Kesepakatan ketiga dengan IMF ditandatangani pada bulan April 1998. Perekonomian Indonesia dan indikator-indikator sosial masih menunjukkan tanda-tanda mengkhawatirkan, namun kali ini IMF lebih fleksibel dalam tuntutannya dibanding sebelumnya. Kemudian berikutnya adalah puncak krisis. Aksi demonstrasi dan kritik yang ditunjukkan terhadap pemerintah Soeharto semakin meningkat setelah ia terpilih kembali menjadi presiden dan membentuk kabinet baru pada bulan Maret 1998. Kabinet baru yang provokatif ini berisi sejumlah anggota yang berasal dari kelompok kroninya dan oleh karenanya tidak mampu berbuat banyak untuk memulihkan kepercayaan terhadap pasar Indonesia. Setelah pemerintah memutuskan untuk mengurangi subsidi BBM pada awal bulan Mei, kerusuhan berskala besar terjadi di Medan, Jakarta, dan Solo. Ketegangan ini mencapai puncaknya setelah 4 orang mahasiswa Indonesia tewas waktu melakukan demonstrasi di sebuah universitas lokal di Jakarta. Diduga penembakan tersebut dilakukan oleh pasukan tentara khusus dan tragedi ini dikenal sebagai tragedi Trisakti. Beberapa hari berikutnya, Jakarta dilanda kerusuhan yang sangat buruk. Seperti yang pernah terjadi sebelumnya, etnis Tionghoa yang sudah lama dibenci karena dianggap kaya, banyak menjadi sasaran dalam kerusuhan ini. Setelah kerusuhan meredam, lebih dari 1.000 orang dinyatakan tewas dan ribuan bangunan hancur. Kemudian pada tanggal 14 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dari kursi kepresidenan ketika semua politisi menolak untuk bergabung dengan sebuah kabinet baru yang dibentuknya. Krisis finansial pun telah sepenuhnya berubah menjadi krisis sosial dan politik. Selanjutnya, sistem politik baru dan awal pemulihan. Baharudin Yusuf Habibie, wakil presiden dalam kabinet terakhir Soeharto, berdasarkan hukum menggantikan Soeharto sebagai presiden Indonesia berikutnya. Beralih kepada sosok teknokrat ekonomi untuk mengatasi krisis finansial yang sedang berlangsung. Hal ini mengakibatkan dibuatnya perjanjian keempat dengan IMF. Perjanjian ini ditandatangani pada bulan Juni 1998 dan memungkinkan terjadinya defisit anggaran yang lebih longgar, sementara dana baru dialirkan ke dalam perekonomian. Dalam jangka waktu beberapa bulan, ada beberapa tanda pemulihan. Nilai tukar rupiah mulai menguat sejak pertengahan Juni 1998. Inflasi membaik secara drastis, saham-saham di Bursa Efek Indonesia mulai bangkit, dan ekspor non-migas mulai hidup kembali menjelang akhir tahun. Sektor pembankan masih rapuh karena adanya jumlah kredit bermasalah yang sangat tinggi dan bank-bank masih tetap sangat ragu-ragu untuk meminjamkan uang. Selain itu, sektor perbankan telah menyebabkan peningkatan utang pemerintah secara tajam, dan utang-utang ini terutama disebabkan oleh penerbitan obligasi untuk restrukturisasi perbankan. Namun demikian, meskipun rapuh, perekonomian Indonesia mulai membaik secara bertahap selama tahun 1999. Sebagian disebabkan oleh membaiknya lingkungan internasional yang menyebabkan kenaikan pendapatan ekspor. Selanjutnya untuk kasus kedua, yaitu krisis keuangan Argentina 1998 sampai dengan 2002. Krisis keuangan Argentina 1998 hingga 2002 adalah krisis ekonomi yang melanda Argentina dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2002. Krisis ini diikuti oleh stagnasi ekonomi akut yang melanda Argentina selama 15 tahun.
Tak heran lagi jika krisis Argentina dijuluki sebagai depresi besar versi Argentina. Akibat tetap kekeh mempertahankan kebijakan kurs tetap, mata uang peso pun mengalami overvaluasi dan menyebabkan ekonomi menjadi tidak kompetitif, di mana ekspor anjlok dan impor justru melonjak. Kondisi inilah yang membuat Argentina menjadi tidak sehat lantaran ketidakseimbangan berkepanjangan pada neraca perdagangan. Latar belakang terjadinya krisis peg mata uang yang membuat ekonomi Argentina menjadi tidak kompetitif. Pada 1983, ekonomi Argentina sedang mengalami krisis karena lonjakan hutang dari 8 miliar US dollar menjadi 45 miliar US dollar. Pada 1987, inflasi kembali melonjak sehingga mencapai puncaknya pada 1989. Secara total, inflasi Argentina mencapai 5.000%. Demi memperbaiki perekonomian, menstabilkan kurs, dan meredam inflasi, kebijakan sistem kurs tetap diberlakukan pada tahun 1991. Menteri Perekonomian Argentina, Domingo Cavallo, mempeg mata uang lokal di mana 1 peso setara dengan 1 US dollar. Pemerintah pun membolehkan transaksi dalam negeri menggunakan dolar Amerika Serikat, dan tabungan mata uang lokal di bank juga diperbolehkan untuk dikonversi ke dolar Amerika Serikat. Akibat neraca perdagangan yang selalu defisit, rasio hutang publik Argentina pun terus meningkat secara masif, yang tadinya di bawah 50% PDB, kemudian terus melonjak ketika memasuki dekade 2000-an. Peg mata uang lokal terhadap dolar Amerika Serikat yang tadinya dianggap obat justru menjadi bumerang. Hal inilah yang membuat perekonomian Argentina justru menjadi lebih tidak sehat karena efek samping yang terjadi justru lebih merusak. Ekonomi Argentina yang ditopang oleh hutang dan investasi asing pun membuat posisi mereka menjadi rawan jika pelarian modal dalam skala masif terjadi. Selanjutnya terjadinya krisis. Ketika krisis di negara berkembang merembet ke Argentina. Akhir dekade 1990-an, krisis moneter yang melanda negara berkembang di Asia mulai merembet ke Rusia dan Brazil. Merebaknya krisis keuangan di negara emerging market membuat biaya pinjaman hutang ke negara berkembang meningkat. Hal inilah yang menekan perekonomian negara berkembang tersebut. Krisis keuangan yang melanda Brazil menyebabkan mereka harus mengurangi impor. Argentina yang menjadi mitra utama dalam perekonomian Brazil di Amerika Latin mulai terkena dampaknya. Argentina justru mempertahankan pegnya dan membuat komoditas pertanian ekspor Argentina menjadi semakin mahal ketika dolar Amerika Serikat semakin meningkat nilainya. Ekonomi Argentina pun semakin tertekan ketika defisit anggaran mulai melonjak dari yang tadinya sebesar minus 2% pada 1996 melonjak menjadi minus 5% pada 1998. Jadi dari minus 2% menjadi minus 5%. Memasuki tahun 1998, ekonomi Argentina memasuki resesi berkepanjangan hingga dijuluki depresi besar Argentina. Ketika kreditur dan investor asing Argentina mulai kehilangan kepercayaan terhadap Argentina, masalah pelarian modal pun terjadi dan membuat Argentina mulai tergantung pada pinjaman IMF untuk menopang ekonominya. Krisis ekonomi pun menjadi tak terelakkan lagi. Kebijakan perbaikan, pemberlakuan kebijakan kontraksioner, kebijakan penghematan hingga pembekuan rekening bank. Pada Desember 1999, Presiden baru Argentina yaitu Fernando de la Rúa mulai mengajukan pinjaman kepada IMF untuk menyelamatkan ekonomi Argentina. Pada Maret 2000, bantuan pinjaman sebesar 7,2 miliar US dollar pun diberikan kepada Argentina. Desember 2000, pemerintah de la Rúa juga mendapatkan paket pinjaman pertolongan multilateral sebesar 40 miliar US dollar yang diberikan oleh IMF. Pada akhir 1999, Presiden de la Rúa juga mulai memperlakukan kebijakan penghematan, yaitu memotong belanja pemerintah sebesar 1,4 miliar US dollar demi mengurangi defisit anggaran. Pada tahap kedua, pemerintah pun mengurangi belanja lagi hingga 938 juta US dollar dan menaikkan penerimaan pajak hingga 2 miliar US dollar. Pemerintah pun juga mencoba untuk melobi kreditur asing untuk menghapus sebagian pinjaman hutang yang gagal bayar. Walaupun telah melakukan serangkaian kebijakan kontraksioner dan kebijakan penghematan, krisis tetap saja seperti tak membaik karena pertumbuhan ekonomi justru semakin menurun akibat kebijakan-kebijakan tadi. Pemerintah Argentina tetap saja gagal mencapai target defisit anggaran yang telah ditetapkan oleh IMF. IMF pun terpaksa menolak bantuan pinjaman tambahan sebesar 1,3 miliar US dollar. Demi meminimalisir terjadinya bank run, Menteri Keuangan Argentina, Cavallo juga memperlakukan pembekuan semua rekening bank, terutama rekening dolar Amerika Serikat, untuk jangka waktu 3 bulan.
Maksimal uang tunai yang dapat ditarik juga hanya sebesar 250 US dollar per minggunya. Berikut adalah gambaran grafik dari inflasi Argentina pada tahun 2000 yang dihitung secara bulanan. Akibat meninggalkan kebijakan peg, mata uang peso pun mengalami lonjakan inflasi. Pada Januari 2002, Argentina akhirnya meninggalkan kebijakan sistem nilai tukar tetap pesonya terhadap dolar Amerika Serikat menjadi sistem mengambang bebas. Setelah kebijakan peg ditinggalkan, peso Argentina pun mengalami lonjakan inflasi dan depresiasi. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan April 2002 sebesar 10,4%. Secara total, nilai peso telah terdepresiasi terhadap dolar Amerika Serikat hingga 80%. Satu peso yang tadinya setara 1 US dollar kini menjadi 4 peso per 1 US dollar pada tahun 2002. Dampak krisis. Menurunnya standar hidup rakyat Argentina dan skandal El Corralito. Berikut merupakan gambar GDP dan inflasi Argentina dari tahun 1999 hingga 2017. Akibat krisis keuangan inflasi Argentina melonjak dan PDB real anjlok. Akibat terjadinya krisis ini sangatlah buruk bagi rakyat Argentina, di mana PDB mereka berkontraksi hingga 28% dari tahun 1998 hingga 2002. Output produksi juga jatuh hingga lebih dari 15%. Sekitar 7 dari 10 anak-anak di sana juga hidup miskin. Angka kemiskinan yang tadinya hanya 36% pada 2001 melonjak menjadi 54,7% pada 2003. Akibat banyaknya perusahaan Argentina yang bangkrut, PHK massal pun terjadi dan menyebabkan angka pengangguran naik dari 16,4% pada 2001 melonjak menjadi 25% pada tahun 2003. Standar hidup rakyat Argentina pun menurun. Mata uang peso pun telah kehilangan nilainya hingga 75% sejak 1998 hingga tahun 2001. Akibat menurunnya kepercayaan pada perbankan nasional, sekitar 25% dana di bank telah ditarik oleh para deposan yang panik. Peristiwa bank run inilah yang justru membuat krisis ekonomi di Argentina menjadi lebih parah. Kesimpulan dan pelajaran dari krisis keuangan Argentina tahun 1998 hingga 2002. Kebijakan peg mata uang peso terhadap dolar Amerika Serikat yang tadinya dianggap obat justru menjadi bumerang bagi Argentina, di mana ekspor mereka menjadi kurang kompetitif dan di sisi lain impor mengalir deras memasuki negara tersebut. Krisis ini memberikan kita pelajaran agar setiap negara patut untuk menyeimbangkan sektor impor dan ekspor. Bahkan kalau bisa, ekspor harus terus ditingkatkan agar pemasukan negara meningkat, sehingga perekonomian menjadi lebih sehat dan kuat dari kemungkinan terjadinya krisis. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.